Kita kembalikan materi ketuhanan ini dulu kepada Bani Israel, sang sumber dari Kristen ini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, di Yeremia 31, di situ diterangkan begini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, kenalilah Tuhan itu. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombang ribut Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tikar terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tikar tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayatnya dan abu korbannya dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi suci bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Jadi menurut Tuhan, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Bani Israel, tidak ada lagi materi untuk pengenalan Tuhan, karena mereka sudah mengenal Tuhan mereka. Orang Israel itu, Pak, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, mereka sudah mengenal Tuhan. Makanya ketika kemudian ada Kristen muncul di abad keempat memperkenalkan Tuhan dalam bentukan baru, yaitu dalam rupa manusia, ditertawakan, Pak, sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sudah mengenal Tuhannya. Jangan lagi kau mengajar, jangan lagi kau terima ajaran. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Sebab aku Tuhan sudah mengenalkan diri kepada kalian. Mereka sudah mengenal Tuhan mereka kok. Kenapa tiba-tiba muncul pengajaran baru di luar Bani Israel? Tuhan keluar jadi bayi. Ini ajaran baru. Tuhan baru, sembahan baru. Orang Yahudi mana ada? Coba orang Yahudi tanya. Weh, saudaraku Yahudi. Ya paman, kalian kenal Tuhan? Kenal. Namanya siapa? Ini. Bagaimana hakikatnya? Ini. Mereka udah kenal kok tiba-tiba ada Tuhan muncul berupa bayi, Pak. Jadi itu tak masuk akal, karena dalil di kitabnya saudara Yahudi kita, perintah Tuhannya, jangan lagi kau mengajarkan kenalilah Elohim, sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Jadi gak usah lagi buat Tuhan baru, gitu loh maksudnya. Nah, jadi kalau Anda mendapat pandangan baru, Yesus itu Tuhan juga, ilahi juga, manusia juga, ini ajaran dari mana lagi ini, Bang? Itu hanya khusus untuk non-Yahudi. Tuhan baru yang diajarkan oleh Paulus kepada non-Yahudi. Sebagaimana pengakuannya di dalam Galatia 1 nomor 16. Aku diutus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada non-Yahudi. Jadi Tuhan baru. Makanya Tuhan Kristen itu roh. Sedangkan Tuhannya Yahudi itu bukan roh.